Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak yang kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, menimba ilmu, mencari ilmu, dan tidak ada yang lebih utama dari orang yang belajar dan orang yang mengajarkan. Dikatakan di dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum tahu tentang apa itu Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa juga kita curah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau dan para sahabat, kita bisa merasakan nikmatnya indahnya Islam, nikmatnya indahnya iman yang kita rasakan sampai hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah melewati berbagai hari yang lalu. Kita telah melewati waktu demi waktu, dan sekarang kita telah mendapati hari itu. InsyaAllah dalam kesempatan kali ini kita bersama Ustaz Abdul Wahid. InsyaAllah kita akan membahas tentang bersungguh-sungguh dalam mencari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dimana orang banyak melupakan hari-hari tersebut, yang dimana kita ketahui di 10 hari terakhir orang-orang berlomba pergi ke pasar, orang-orang berlomba mencari pakaian baru, dan orang-orang berlomba untuk membeli pakaian dimana untuk bisa dipakai untuk hari Lebaran tersebut. Dan insyaallah disinilah kita akan membahas tuntas tentang keutamaan di dalam 10 hari terakhir di dalam Ramadan. InsyaAllah kita akan langsung berbincang kepada Ustaz Abdul Wahid, pemateri kita pada siang kali ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. InsyaAllah. Kan kita bisa tahu Ustaz fenomena yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia ini. Apabila sudah masuk di penghujung di bulan Ramadan, otomatis jamaah semakin maju dan sah pun semakin berkurang. Kita bisa lihat orang-orang berlomba-lomba untuk membeli pakaian-pakaian terbaik untuk dipakai di hari Lebaran. Dan insyaAllah kita akan membahas tuntas tentang masalah keutamanya saat di insyaAllah kita serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kembali Allah Ta'ala memberikan dan menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang mesti kita syukuri. Maka sepantasnya lah kita mewujudkan rasa syukur ini dengan menjalankan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepadanya saja. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ikutan kita semua, panutan kita semua. Manusia yang telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua menjadi uswah. Dan moga-moga Allah taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengikuti jejak dan langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Isinya banyak sekali kebaikan. Ya. Di antara kebaikan yang Allah turunkan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka mestinya harus bagaimana sikap kita selaku hamba Allah yang beriman, yang menginginkan kebaikan kehidupan akhirat kita. Ya. Maka terhadap kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan akhirat, maka mestinya orang-orang yang beriman senantiasa bergembira dan bersungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di dalam Ramadan itu terdapat satu malam dan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan itu ada satu malam dan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Maka berusahalah kita untuk mencapai, meraih satu kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu. Kemudian Nabi bersabda, man hurima khairaha faqad hurim. Maka siapa orang yang telah diharamkan, artinya Allah Subhanahu wa taala menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebaikan itu, maka sungguh dia Allah telah menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Lalu bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala Ramadan itu telah datang? Ya, ketika 10 hari terakhir itu telah datang. Disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil asril awahiri ma la yastahidu fi ghairi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersegera ya, menyambut satu kebaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan para sahabat dan demikian juga keluarganya, ya, untuk mempersiapkan diri menyambut di 10 terakhir di malam bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu an juga mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi istrinya, maksudnya dalam artian berjima. Kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka diantaranya apa sajakah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala di 10 terakhir di bulan Ramadan? Di antaranya beriktikaf, ya, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya, ya, menegakkan sholat malam, di antaranya berzikir, berdoa, membaca Al-Quranul Karim. Satu waktu di mana di hari itu setiap perkataan-perkataan yang baik itu naik ke atas langit, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal kebaikan orang yang melakukan amal soleh di malam hari itu. Kemudian yang berikutnya, kapankah malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil asri awakhiri mir Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi bukan dari awal, ya, Ramadan, tetapi dimulai dari hari ke-21 sampai hari yang berikutnya. Bisa 29 atau 30 hari. Ya. Dan fenomena yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata sudah mulai memudar juga di kalangan umat Islam, yang mestinya mereka mencari pahala sebesar-besarnya, mencari ampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sering sekali kita disibukkan dengan urusan dunia. Ya, tadi sudah disebutkan kita sudah sibuk dengan mencari kue lebaran, ya, sudah sibuk juga dengan mudik Lebaran, gitu. Ya, jadi sudah mulai mudik, ya, tidak terkonsentrasi lagi untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak, ya, ternyata orang yang haid, yang dia tidak bisa iktikaf di dalam masjid pun dia bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Atau seseorang yang safar, ya, dia masih dapat kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul
Qadar. Jadi kalau nanti antum pulang kampung gitu, di 10 terakhir pengen ketemu dengan keluarga, masih tetap mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar itu. Karena intinya adalah mempersiapkan hati. Bukan hanya sekedar beramal sebanyak-banyaknya. Ya. Karena sebagaimana Nabi SAW disebutkan bahwa betapa banyak orang yang berdiri di malam hari untuk menegakkan sholat, ya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, ya, kecuali lelahnya saja. Ya. Maka orang-orang yang siap untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah mempersiapkan hati untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena begitu juga banyak orang yang mencari Lailatul Qadar, tetapi ketika ditawari Al-Qur'an siap untuk bersyariat Islam, mereka pun nggak mau. Ya. Bukan seperti ini. Ya. Orang yang mencari Lailatul Qadar, tetapi mereka justru menolak daripada Al-Qur'anul Karim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapankah Lailatul Qadar itu terjadi? Ya. Disebutkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan disabdakan pula di dalam hadis yang lain, ya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 yang tersisa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang berpendapat, di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Ya. Tetapi ada pendapat lain. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir. Dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun, itu tidak selalu sama. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia disebut malam Lailatul Qadar? Atau kenapa dia dinamakan malam Lailatul Qadar? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama berpendapat sesungguhnya malam Lailatul Qadar ialah Allah menetapkan takdir. Ya. Ketika malam itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir. Di antaranya rezekinya, ajalnya, kematian, dan semua peristiwa untuk setiap tahun ke depan. Untuk tahun ke depan sudah ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian para malaikat mencatat semua hal itu pada malam itu. Jadi peristiwa di mana Allah menetapkan takdir. Dan takdir itu ada takdir harian, ada takdir tahunan. Dan takdir tahunan itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, ya, mengenai Lailatul Qadar adalah kemuliaan Al-Qadar. Ya. Kehormatan dan suasana malam disebabkan oleh turunnya permulaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Ya. Atau pada malam itu para malaikat turun, atau turunnya keberkahan, rahmat, dan magfirah pada malam kemuliaan ini. Dan luar biasa
Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu turun peristiwanya Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ya, ke Sama'ud dunia, dan itu turun secara sekaligus. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan, ternyata kita dapati seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Termasuk dari Suhuf Ibrahim, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, dan juga demikian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut akan mendapatkan Al-Qadar, yang artinya adalah kemuliaan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dan ini akan meningkatkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pantaslah kita semua untuk mencari Lailatul Qadar itu. Ya. Dan orang yang beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan dia lakukan di luar bulan Ramadan. Di antaranya Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata di dalam tafsir Al-Qurtubi mengenai ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang penuh berkah. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mensifati keberkahan karena dia menurunkan kepada hamba-hambanya berbagai berkah, kebaikan dan pahala pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya, maka mestinya kita semangatlah kalau udah malam Lailatul Qadar ini datang kepada kita. Ya, dan kita berharap dan selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, umur kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar yang penuh berkah ini mengandung berbagai keutamaan, ya, dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Di antaranya yang pertama, pada malam yang mulia ini dijelaskan semua perkara yang penuh hikmah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha yufraku kullu amrin hakim. Yufraku, kalimat yufraku maksudnya dijelaskan dengan rinci, ya. Dan makna kata al-hakim artinya al-muhkam, tepat, teliti, sempurna, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan bahwa di malam itu dicatat dari umul kitab pada malam Lailatul Qadar segala hal yang terjadi selama setahun. Di antaranya apa? Berupa kebaikan, keburukan, rezeki, ajal, hingga keberangkatan kita melaksanakan ibadah haji itu dicatat di dalam takdir tahunan. Ya, jadi semua ada takdirnya, sudah dicatat. Ya. Demikian di dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian yang kedua, amal-amal yang dikerjakan pada malam yang mulia ini akan dilipat gandakan. Dan pengampunan dosa-dosa orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Maka marilah kita
menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berharap Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita semua. Dan bukankah Ramadan adalah bagian dari satu hidangan yang Allah hidangkan untuk kita semua, orang-orang yang beriman, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, untuk dibebaskan diri kita semua dari api neraka. Bukankah kita berharap satu kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didekatkan kita kepada surga dan dijauhkan kita dari neraka, dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Dan ini yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua tak kala nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, moga-moga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qadar, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para mufasir menyatakan maknanya, amal soleh yang dilakukan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan selama 1000 bulan yang dilakukan di luar malam Lailatul Qadar. Ya. Dan ini adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk para hamba-hambanya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya memang yang berharap untuk mendapatkan satu kebaikan, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan tentang orang-orang yang berdiri di malam hari untuk dia menegakkan salat atau menghidupkan di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya, man qoma. Di situ ada kalimat kata qoma yang artinya mendirikan. Ya, tapi tidak hanya sebatas pada sholat. Maksudnya juga berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan berbagai bentuk kebaikan yang lainnya. Maka ini termasuk kata kalimat yang terkumpul di dalam kalimat koma tersebut. Ya. Jadi barang siapa dia menghidupkan malam Lailatul Qadar diantaranya dengan sholat, berzikir, berdoa, ya, membaca Al-Quran dan bentuk-bentuk kebaikan yang lainnya, maka itu termasuk orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, kenapa dia disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran.
yang di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas. Apa itu hudal linnas? Petunjuk untuk manusia. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk menjalani kehidupan. Petunjuk untuk menyampaikan kita semua kepada kebahagiaan akhirat. Ya. Dan kita berharap, ya, di antara kebaikan Allah menurunkan Al-Quran, menjadikan hati-hati kita juga tunduk kepada aturan Allah, kepada Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran harusnya menjadi satu kebaikan buat kita. Jangan sampai Al-Quran itu kita baca pada waktu-waktu tertentu saja menurut kemauan dan keinginan kita saja. Ya. Kita buka Al-Quran kalau ada orang yang meninggal dunia. Ya. Padahal Al-Quran itu harus ada di hati orang-orang yang beriman. Ya. Bagaimana seseorang dikatakan bahwa dia mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, sedangkan mereka tidak mau menuruti apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bagaimana seseorang dikatakan dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang menentang kepada Al-Qur'anul Karim. Tidak ada satu kitab pun hari ini selain daripada Al-Quran yang bisa menyampaikan kita kepada surga, kepada kemenangan yang besar. Dan inilah yang mestinya menjadi cita-cita kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman tentang peristiwa turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang berkah. Jadi di sini ada sebuah peristiwa, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, peristiwa besar. Ini disebutnya malam Lailatul Qadar. Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan peristiwa Al-Qur'an ini turun itu 2 kali. Ya. Dari Lauful Mahfuz ke langit yang pertama yang disebut juga Baitul Izzah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan itu turun sekaligus satu kitab. Ya, kemudian turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebih selama 23 tahun. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa dia disebutkan malam Lailatul Qadar, di mana kita diperintahkan berupaya untuk mendapatkan kebaikan daripada Lailatul Qadar ini? Ya. Karena pada malam itu para malaikat turun ke bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Makanya kenapa kita disuruh mencari Lailatul Qadar?
Disuruh bersemangat di 10 malam yang terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Ya. Karena malaikat itu turun. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa malaikat-malaikat itu turun pada malam itu karena banyaknya barokah Lailatul Qadar. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat Allah. Ya. Sebagaimana halnya ketika mereka hadir di waktu-waktu seperti ketika Al-Quran itu dibaca. Ya. Maka kata beliau lagi, mereka mengelilingi majelis-majelis zikir. Para malaikat itu mengelilingi majelis-majelis zikir. Ya. Dan bahkan pada waktu yang lain mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu sebagai sikap penghormatan mereka terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demikian. Ya. Tidakkah kita menginginkan kita termasuk orang yang dicatat oleh para malaikat, orang-orang yang melakukan kebaikan? Ya. Termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan dicatat kebaikan atas kita di malam Lailatul Qadar itu. Ya. Dan luar biasanya peristiwa itu bersamaan pula tidak hanya malaikat-malaikat, ya, tetapi malaikat Jibril pun turun karena ada kalimat, ya, warruh. Dan kata warruh itu adalah pengganti dari nama malaikat Jibril alaihissalam. Demikian di dalam Fathul Qadir karya Syekh Al-Imam As-Sawqani. Ya, jadi kenapa kita disuruh bersemangat dan bersungguh-sungguh? Karena malaikat-malaikat pada malam hari itu turun dan dia hadir bersama kita. Ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bermajelis, ketika kita banyak melakukan kebaikan di malam hari itu. Moga-moga kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Kemudian yang kelima, kenapa dia disebut malam Lailatul Qadar? Karena pada malam itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan. Ya. Seluruhnya berisi kebaikan dan kebaikan itu kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu keburukan di dalamnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh kesejahteraan hingga terbitnya fajar. Ya. Ditafsirkan makna kalimat salamun. Pada malam itu tidak terjadi munculnya sebuah penyakit. Dan tidak ada satu setan pun yang dilepas. Pendapat yang lain menyatakan makna salamun adalah kebaikan dan keberkahan. Demikian di dalam Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Maksudnya pula, sepanjang malam itu terdapat hanya kebaikan dan tidak ada satu kejelekan hingga terbitnya fajar. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah para malaikat itu mendoakan keselamatan buat mereka yang menghidupkan masjid dan ahlul masjid sepanjang malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya, disebutkan orang yang menghidupkan masjid dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Nabi SAW menyuruh para sahabatnya, keluarganya dibangunkan, ya, di 10 malam terakhir tersebut untuk mencari Lailatul Qadar. Dan terutamanya disebutkan tadi di dalam hadis, yaitu di malam-malam yang ganjil, ya. Maka persiapkanlah hati kita, ya,
untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk menerima cahaya dari Allah, menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidakkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita sudah bersusah payah, bekerja keras untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Sia-sia belaka. Maka selalulah luruskan niatan kita, ya, dan banyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang membuat kita masih terus bertahan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan kita karena banyaknya istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan bahwa semakin lama semakin maju sopnya, semakin sedikit. Ini bisa jadi karena kita kurang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang juga bertobat kepada Allah, ya. Sesungguhnya istighfar dan taubat kita itu akan memperkokoh dan menguatkan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kiranya penjelasan singkat kenapa kita mesti bersungguh-sungguh, ya, untuk meraih kebaikan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan berusahalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan Ramadan ini, kita belum tentu akan ketemu di tahun yang akan datang. Ya, maka jadikanlah Ramadan yang hari ini kita jalani adalah Ramadan yang terakhir. Bahkan Nabi SAW, ya, beliau bersabda, "Salatlah kamu seperti salatnya orang-orang yang hendak berpisah." Maksudnya apa? Seperti solatnya orang-orang yang mau menghadapi kematian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah banyak kita mendapatkan ilmu, untayan hikmah yang begitu besarnya. Tentu kita semua ingin mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Tetapi apakah kita ingin kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, atau hanya kita malas dan kehidupan yang terpana, terlena, dan terpesonanya keindahan di malam 10 hari terakhir, yang dimana orang-orang berlomba-lomba untuk mengejar dunia, orang-orang berlomba-lomba membuka pasar dengan sedemikian rupa, banyaknya keindahan-keindahan, berbagai macam kue-kuehan, pakaian-pakaian yang dijual untuk menarik perhatian orang-orang, di mana orang tersebut akan lalai untuk mendapatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Ada. Mungkin dari sebagian kita ya, yang beriktikaf di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Apa sih ciri-ciri orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut, Ustaz? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi sudah disinggung, ya, di permulaan, ya, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Imam Ad-Dhahhak, ya, dia pernah ditanya, apakah orang-orang yang mendapatkan haid atau orang-orang yang safar dia tetap mendapatkan Lailatul Qadar? Ternyata iya. Ya. Kenapa? Karena yang perlu dan disiapkan itu adalah bagaimana diterimanya amal, bukan banyaknya amal. Ya, kita berharap diterimanya amal. Maka orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang pula
memperbaiki, ya, memperbaiki hatinya, memperbaiki hubungan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu menjadi syarat diterimanya amal. Karena begitu banyak orang-orang yang hari ini juga bersama-sama beribadah, ya, tetapi mereka tidak mengikuti syariat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka tidak memperhatikan pula mengenai urusan tauhidnya. Begitu banyak mereka yang beribadah kepada Allah, mereka mencampurkan, ya, keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya, yang pastinya orang yang seperti ini tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, dan mereka juga sama-sama mencari Lailatul Qadar itu sendiri. Ya. Tetapi di antara syarat diterimanya amal itu adalah kebersihan dalam hal tauhid. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Ya. Dan tauhid itu adalah sesuatu yang utama. Ya. Bahkan tidak sah, tidak bermanfaat amal kita. Ya. Manakala urusan i'tiqadiyah, ya, urusan prinsip, urusan tauhid, urusan hati kita, ya, keimanan kita itu belum beres. Kemudian yang berikutnya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka harus ada perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya masih jahil, maka berubah. Ya, lebih tertata dengan aturan Islam, lebih tertata untuk mengikuti syariat. Ya. Itulah yang disebut orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan hanya dia mengejar malam Lailatul Qadar, bercapek-capek, begadang-begadang, tetapi ya, setelah Ramadan gak jadi apa-apa juga. Ya. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa istiqomah setelah Ramadan. Karena manusia itu terbagi menjadi 3. Ya, ketika menghadapi Ramadan. Yang pertama, ada orang yang mau ada Ramadan ataupun tidak ada Ramadan itu nggak ngefek. Apa itu nggak ngefek ya? Nggak ada pengaruhnya. Ya, masih saja bermaksiat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah yang disebutkan oleh Allah, summum bukmun yunfakum la yarji'un. Kemudian yang kedua, ya, orang yang dia memiliki semangat hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan doang semangatnya. Ya, beribadah, berpuasa, ya, menegakkan qiyamul lail, tarawih, ya, bersedekah, atau baca Quran itu hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan ada yang menghatamkan sampai 2 kali hatam. Tapi di bulan-bulan lain mereka kendur. Ya. Maka ini sebagaimana seorang perempuan tua atau seorang nenek-nenek yang merusak kembali amalannya. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Kata Allah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dia pintal dengan kuat menjadi kain, ya, kemudian mencari cerai-berai kembali. Ya. Nah, inilah orang yang ketika semangat di Ramadan, kemudian setelah Ramadan meninggalkan mereka, maka mereka menjadi turun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang selalu semangat hatta sekalipun Ramadan telah meninggalkan mereka. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Mungkin dari para jamaah ada yang bertanya, kalau kita persilakan waktunya. Tafadhal. Kurang kedengeran anak. Kodok sholat. Ketika kita lupa. Ketika kita lupa. Ketiduran. Iya harus. Ya. 3 golongan manusia diangkat. Artinya apa? Pena diangkat atasnya. Yang pertama, anak-anak hingga dia balik. Anak-anak hingga dia balik. Ya. Jadi tidak dicatat atas dia melakukan perbuatan dosa. Artinya anak-anak masih dimaafkan. Yang kedua, orang yang gila. Hingga dia sadar. Ya. Jadi orang gila jangan disuruh dia ibadah. Karena tidak ada ya, menurut syariat kewajiban atas orang yang gila untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang tertidur atau orang yang lupa hingga dia terbangun. Ya. Dia harus mengkodoknya. Maksudnya harus dia menegakkan sholat ketika dia ingat. Ya. Atau ketika dia bangun. Cuma kita tidur. Ya. Capek badan kita, kemudian tidur sudah lewat. Asar nggak sholat, bangun maghrib. Ya bangun ketika itu dia sholat asar. Ya. Dan lupa itu, ya kita juga nggak pengen lupa ya. Tapi bisa saja karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Ya. Jadi Allah memaafkan atas kita yang lupa. Ya. Atau yang tertidur. Bahkan disebutkan mengenai hadis, ya, seseorang yang makan, ya, di waktu di bulan puasa, padahal dia sedang puasa. Ketika dia ingat, nggak taunya dia sedang puasa, maka tidak mengapa, itu tidak termasuk kategori dia batal dalam puasanya. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia Allah sedang memberi makan kepadanya. Subhanallah. Ya, jadi tidak mengapa ketika kita bangun, tadi tertidur atau kita lupa, ya kita langsung melaksanakan sholat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mungkin kita telah di penghujung acara. Telah banyak yang kita dapatkan untayan kata-kata yang begitu bermanfaat bagi kita dan kita yang mendengar. Kita yang menyimak, mestinya kita mengambil pelajaran untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana jika kita melakukan, kita telah mendapatkan dalilnya. Ketika seseorang itu melakukan tanpa dalil, maka seorang itu akan melakukan hal-hal yang ajaib, dikatakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, cukup sampai sini dulu kajian sore kita di tanggal 22 Ramadan ini. Insyaallah kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.